Shalom saudaraku sekalian, kita berjumpa lagi hari ini ya melalui program Bible Study Online CK7 yang sangat-sangat memberkati kita tentu saja. Nah, pelajaran kita hari ini terambil di dalam Mazmur 119. Mazmur yang dengan pasal yang paling panjang ayatnya ya. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Pasal dengan ayat terpanjang berjumlah 176 ayat. Yang keseluruhan ayatnya itu, 176 itu menjabarkan keunggulan firman Tuhan. Keunggulan firman Allah yang dinyatakan di sini dalam berbagai sisi. Karena itu sebelum kita membaca lebih lanjut, seperti apa Mazmur 119 ini, penasaran dengan kok panjang banget ya. Mari saya ajak dulu kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji Dia sebab Dia baik. Firman-Nya kekal teguh. Firman-Nya ajaib, firman-Nya menyelamatkan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
terang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Inilah tujuan kehidupan kami ya Tuhan, dan terus menjadi kerinduan kami untuk hidup ini memuliakan Engkau, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, bahkan lewat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berpegang kepada janji-janji-Mu, berjalan seturut dengan titah-titah-Mu, melakukan segala sesuatu di dalam hukum-hukum-Mu. Jalan kami menjadi jalan yang lurus, di dalam Engkau saja, di dalam firman kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, hadir-Mu di tengah-tengah kami memberkati dan mengurapi kami semua ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih salam Tuhan, kita lanjutkan untuk pembukaan dari Mazmur 119 ini, bahwa Mazmur ini, Mazmur 119 terdiri dari 22 bait atau stansah sesuai dengan jumlah abjad Ibrani. Nah, setiap bait, setiap stansa itu terdapat 8 ayat. Jadi Bapak Ibu gampang saja nanti buka atau pas buka Mazmur 119, nanti ada spasi-spasi yang memisahkan stansa tersebut. Masing-masing itu dari spasi yang satu ke spasi berikutnya dimulai ya, itu terdiri dari 8 ayat, 8 ayat.
Nanti coba lihat ayat 1 sampai ayat ke-8, kemudian spasi baru, bait baru, yaitu ayat 9. Dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-16. Lalu pisah lagi, ya, satu baris, mulai bait berikutnya juga 17 sampai ayat yang ke-24. Jadi 22 kali 8, ya, jumlahnya sama 176 ayat. Nah, setiap ayat terdapat pada setiap baitnya itu dimulai dengan urutan abjad Ibrani, Bapak Islam Tuhan. Ya, dimulai dengan urutan abjad Ibrani. 8 ayat pertama adalah alef. Contoh di sini ayat 1 sampai 8. Itu abjad pertama orang Israel atau orang Ibrani, bahasa Ibrani itu alef. Alef itu kalau kita ya, kalau di Yunani, abjad Yunani itu alfa. Nah, ini abjad Ibrani, alef. Kemudian di ayat 9 sampai ayat ke-16 stansa itu, di ayat pertama itu bet. Jadi setiap ayat-ayat, ada 8 ayat ini kan, setiap pembukaan ayat pasti huruf bet di depannya. Bet ayat 10 bet depannya. Kalau kita ini D, ya, ini bet mereka di kitab bahasa Ibrani. Lalu ayat 11 di kita itu dalam D, tapi dalam bahasa Ibrani itu pakai bet, ya, bet depannya. Di ayat 12 juga bet, sampai ayat 16 itu huruf pertama di setiap ayat B atau bet, ya. Demikian di ayat 17 sampai ayat 24 itu pakai gimel, huruf depan abjadnya, ya. Gimel, lakukanlah kebajikan, tapi di dalam teks bahasa Ibrani itu gimel. Terus ayat 18 gimel, semua 8 ayat di stansa gimel itu dimulai dengan abjad gimel. Nah, 8 ayat ini, ya, stansa-stansa ini lalu diawali dengan abjad dalam bahasa Ibrani dan seterusnya sampai kepada tau, abjad terakhir. Abjad terakhir itu disebut akrostik, Bapak Islam Tuhan. Akrostik yaitu kalimat-kalimat atau kata di setiap bagian bait-bait yang ada dimulai dengan abjad yang sama. Itu namanya akrostik. Juga terdapat di dalam kitab ratapan, sama, ratapan juga demikian. Dan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 mengenai istri yang cakap, siapakah yang mempunyainya? Nah, itu di kitab Amsal pasal 31 itu sama modelnya, pakai stansa seperti ini, akrostik dimulai dengan abjad-abjad yang sama dari setiap ayat yang mendahuluinya. Nah, sistem akrostik itu bertujuan untuk mempermudah. Jadi sangat unik ini pasal 119. Satu-satunya pasal yang memakai akronik ini, ya, akrostik. Itu adalah pasal 119 di dalam kitab Mazmur. Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang membaca dan menghafal. Ya, menghafal. Karena isinya bersifat pengajaran-pengajaran, kan itu penting sekali untuk dihafal. Nah, sudah buka Alkitab kita semua, saya akan pandu kita untuk membaca pasal 119. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita tidak akan baca selesai sampai Mazmur sampai ayat 176, ya, baca tuntas nanti lama, nggak kelar-kelar, ya. Bible study kita cuma habis untuk membaca itu pun nggak pas waktunya, nggak cukup waktunya. Jadi kita mulai baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 lebih dahulu. Oke, ya, kita baca, saya akan pandu. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalannya.
Engkaulah yang telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya jalan-jalanmu teguh dalam berpegang pada ketetapanmu. Aku tidak akan dipermalukan apabila aku memperhatikan segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang tulus apabila aku mempelajari hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah kau tinggalkan aku sama sekali. Bapak Islam Tuhan, yang menakjubkan dari Mazmur 119 ini tidak hanya sebagai pasal dengan ayat yang terpanjang terbanyak, tetapi di dalam setiap ayat nih, setiap ayat saya sudah baca berulang kali dan termasuk hari ini, dari kemarin saya sudah baca bagian ini lagi, mencari tahu ya, kalimat mana, ayat mana yang tidak ada kata firman atau kata penggantinya. Jadi seluruh ayat 176 ayat selalu menyebutkan kata firman Tuhan atau sinonimnya yang sama dengan firman Tuhan. Contohnya Taurat Tuhan, hukum-hukummu, titah-titahmu, peringatan-peringatanmu, peringatan-peringatannya, jalan-jalannya, ketetapan-ketetapanmu, perintah-perintahmu, janji-janjimu, janjimu. Semua kata itu sinonim dengan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Tidak ada satu ayat yang lepas dari satu kata itu, firman Tuhan. Tidak ada. Semua. Nah karenanya itu tujuan dari Mazmur 119 adalah untuk memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa? Ini bicara selain keunggulan firman Allah, hebatnya firman Allah. Apa itu firman Allah? Sebagai apa firman Allah dalam kehidupan kita? Hasilnya adalah menemukan atau menghasilkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam topik hidup setiap hari kita. Pasti orang perbincangkan kata kebahagiaan. Itu sangat up to date. Dimanapun, dari masa lalu sampai sekarang, orang mencari yang namanya kebahagiaan. Itu topik yang hebat. Topik yang dikejar, yang dicari, yang dibahas. Ya, sedikit masalah kita langsung di mana kebahagiaan itu. Ada pertengkaran sedikit, di mana kebahagiaan itu. Gundah gulana, aku mencari kebahagiaan. Resah sedikit, langsung mengeluh, Tuhan beri aku kebahagiaan. Tapi jujur aja, manusia mengejar kebahagiaan banyak menemukan di tempat yang salah atau mencari di tempat yang salah. Apakah menemukan kebahagiaan? Tidak. Sepanjang zaman hidup manusia, orang mengejar-ngejar kebahagiaan, tapi tidak menemukan kebahagiaan sama sekali. Tidak menemukan kebahagiaan. Ya. Banyak orang mencari kebahagiaan di tempat yang keliru, yang salah, sesuai versinya. Maksud dia untuk menyenangkan seluruh hidupnya, keinginan hati, hawa nafsu, seolah-olah dia bahagia. Aristoteles pernah berkata begini, Bapak Islam Tuhan, manusia harus memperoleh the supreme good for man. Sesuatu yang tertinggi, nilai tertinggi, kebaikan tertinggi, kebahagiaan tertinggi. Begitu. Dan itu menjadi tujuan dari manusia. Tujuan akhir dari hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan tertinggi. Jika memperolehnya. Tapi sayang, banyak orang mengejar namun tidak dapat apa-apa. Nggak dapat kebahagiaan. Dia menuntut dari pasangannya. Ayo, harusnya aku bahagia dong. Beri aku kebahagiaan. Kalau kamu kasih saya sekian setiap bulan, saya pasti bahagia. Dia letakkan kebahagiaan dari jumlah bilangan uang. Kalau engkau ajak aku keliling dunia, hati saya pasti bahagia. Melihat keadaan dunia lain, hatinya bahagia. Pulang ke rumah, kembali lagi dan masalah yang sama. Kebahagiaan cuma semu saja, sementara dan tidak tinggal tetap dalam diri manusia. Banyak orang akhirnya bunuh diri, kenapa? Mengejar kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Meletakkan kebahagiaan di uang, di kecantikan, di kegantengan,
kepintaran, ketenaran, kekayaan, semua benda-benda yang bisa menyenangkan hati. Itu semua tempat yang salah, alamat yang salah untuk engkau mencari kebahagiaan. Yang menimbulkan, yang ditimbulkan, yang dihasilkan, ujung-ujungnya adalah penderitaan belaka. Coba, punya bini cantik luar biasa. Kamu menderita pasti. Sebabnya kenapa? Gak bisa tidur. Pergi sebentar, gelisah hati. Wah, aman gak biniku, istriku? Aman gak? Punya suami ganteng juga begitu. Ganteng, terkenal, hebat. Anda pasti gelisah. Setiap hari nelpon ngecek. Kamu di mana? Baik-baik kah? Ada siapa di sampingmu? Sebentar lagi ditelepon. Wah, sengsara. Capek deh. Ya. Punya kekayaan banyak juga begitu. Tidur tidak nyenyak. Pakai pengawal segala macam, berjaga-jaga. Kenapa? Takut terancam. Hidup terancam. Gelisah. Khawatir. Curiga sama orang. Selalu begitu. Tidak menemukan kebahagiaan. Boleh kaya, boleh cantik, boleh ganteng. Itu anugerah Tuhan. Tetapi jangan letakkan kebahagiaanmu di hal-hal seperti itu. Hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat tidak kekal. Yang fana belaka. Yang semuanya akan sirna. Letakkan kebahagiaanmu kepada Tuhan. Cari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam firman. Engkau pasti akan berbahagia. Semua area kehidupan manusia sudah disusupi oleh dosa, Bapak Islam Tuhan. Sudah disusupi oleh dosa. Diwarnai oleh dosa. Bagian manapun dalam hidup manusia pasti ada benih dosa di sana. Potensi untuk menghasilkan dosa itu sangat luar biasa. Dimanapun, termasuk di dalam hati kita. Potensi untuk berbuat dosa. Tertarik dengan uang, cinta akan uang, dosa. Jadi masalah, mamonisme. Begitu. Semua hal. Terlalu sayang anak, juga akhirnya memberhalakan anak. Gak bisa leluasa melayani karena pikiran anak. Membuat kita juga menderita. Serahkan anak kepada Tuhan. Jalani hidup. Takut akan Tuhan. Tuhan pasti jaga anak-anak kita, keluarga kita. Melindungi keluarga kita. Nah itu. Karenanya itu tidak ada kebahagiaan. Dimanapun dan dengan cara apapun. Bahkan kita mengejarnya selama kita ada di kolong langit ini. Dan semua berdasarkan apa yang dihasilkan oleh dunia ini. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Karena langit dan bumi akan berlalu. Yang tetap hanyalah firman Allah. Dan hanya firman Allah yang menjadi sumber. Sekali lagi, satu-satunya sumber yang memberi kita kebahagiaan adalah firman Allah. Dan ketaatan pada firman-Nya. Sekali lagi, penegasannya ada pada firman Allah, pada kebenaran, pada Alkitab yang kita baca renungkan setiap hari yang keluar dari mulut Allah, yang sudah dituliskan dan kita renungkan setiap hari, dan ketaatan kepada firman itu sendiri. Kalau cuma baca-baca firman selesai dan engkau tidak mentaatinya, engkau juga tidak menemukan kebahagiaan. Sebab itu hanya berupa logo saja, firman yang tertulis dan yang ada di pikiranmu. Sampai di situ tok. Tetapi kalau kita melakukan firman itu, mentaatinya sungguh-sungguh, maka kita disebut berbahagia. Karena itu Mazmur pasal pertama dimulai dengan kalimat itu. Yang disebut orang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, melakukan firman dalam hidup setiap hari. Amin. Jadi satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati adalah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan ketaatan kita kepada firman itu. Kebahagiaan dan ketaatan tak bisa dipisahkan, Bapak Islam Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan dan ketaatan tak bisa dipisahkan dari hidup kita. Kita baca firman, kita mentaatinya. Kita pasti berbahagia. Mengenal firman adalah satu komitmen, Bapak Ibu Saudara Tuhan.
Satu komitmen. Mengenal, membaca, merenungkan firman itu satu komitmen. Ya, untuk kita kemudian mentaatinya. Bukan sekedar tahu saja. Sekedar tahu. Lalu udah saya tahu. Saya ngerti, ya ngerti. Tapi butuhkan sebuah komitmen. Untuk membaca, untuk kita merenungkan, dan untuk kita melakukan. Itulah tujuan kenapa diadakan Bible Study. Supaya kita belajar, mendapat suatu pengetahuan baru, pengertian yang benar mengenai firman Tuhan, tetapi kita juga minta tuntunan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus. Untuk apa? Memampukan kita supaya bisa mentaati firman, melakukan firman, dan hidup di dalam firman. Menghidupi firman setiap hari, setiap waktu. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang gembala kita inginkan dari proses Bible Study online CK7 ini. Kita duduk bersama-sama di waktu yang sama, kita mendengar, kita baca firman, kita mendalami bersama-sama, dan kita mendapatkan manfaat di dalamnya. Karena itu, jangan cuma kita sendiri Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, kalau engkau sebagai suami, ajaklah istrimu sama-sama belajar firman di waktu yang sama ini pada pukul 8 sampai 8.40. Ajaklah anak-anakmu, ajaklah seisi keluargamu, informasikan ke teman-teman sejemaat ataupun teman-teman yang lain selingkungan. Kasih tahu, ini ada Bible Study, oke loh, bagus loh. Kita belajar Alkitab, kita yang nggak ngerti, kita nggak tahu, kita dikasih tahu. Kita baca bersama-sama juga asik loh. Ada pujian penyembahan awalnya, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Lalu kita membaca, kita merenungkan, dijelaskan apa maksudnya. Selama ini saya nggak ngerti, tapi sekarang saya mengerti. Oh ternyata luar biasa ya. Di Bible Study Online CK7. Amin. Setelah itu kita belajar menghidupi firman setiap hari, setiap waktu. Dari apa yang kita baca dan kita renungkan. Bapak Ibu Tuhan, Mazmur 119 menegaskan bahwa umat yang memegang teguh firman dan taat melakukan firman layak untuk diberkati oleh Allah dan layak untuk berbahagia di sepanjang hidupnya. Firman Allah adalah berkat dan warisan yang kekal yang diberikan Allah kepada kita, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Bukan sekedar materi yang memberi kita hidup, tetapi firman Allah adalah makanan rohani. Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan, ya, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dari firman yang sudah tertulis ini, roh kita dihidupkan, dikuatkan, dan melewati hari-hari dalam sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, Mazmur 119 mewahyukan bahwa Kristus itu ya adalah realitas dari hukum Taurat sebagai firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita belajar dikatakan Tauratmu, firmanmu itu adalah pribadi Kristus Yesus. Itu perkataan Allah, firman Allah. Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging, menjadi manusia yang diam tinggal bersama kita. Artinya apa Pusan Tuhan? Bahwa hukum Taurat menjadi simbol Kristus Yesus sebagai gambaran yang sempurna dari sosok Allah yang dipuji, yang disembah oleh semua orang, oleh bangsa Israel, oleh umat tebusannya. Siapa yang berpegang, siapa yang bersandar kepada Kristus, ia tidak akan dipermalukan. Ia tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan sendiri. Hebat ya, orang yang bersandar, orang yang bernaung, orang yang berlindung kepada Kristus tidak akan ditinggalkannya. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ayo kita baca terus dari ayat 9 sampai ayat 16. Ini bagian
betnya, abjad B kita ya, abjad B. Orang Ibrani bet. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni? Dengan berpegang pada firman-Mu. Itu jawabnya ya. Dengan segenap hati, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan bibirku kuulang-ulangi segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu lebih daripada memiliki segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan memperhatikan jalan-jalan-Mu. Aku menggemari ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Di akrostik bet ini, pemazmur mengajarkan beberapa hal. Yang pertama yang diajarkan oleh pemazmur dari ayat yang kita baca di ayat 9 sampai 16 adalah pertanyaannya, kapan kita mulai mempelajari Alkitab? Kapan kita mempelajari firman? Dijawab ya. Dijawab sini, walaupun disebut orang muda, tapi ini berlaku pada kita semua. Jawabannya sederhana. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Sejak orang itu kanak-kanak, sejak orang itu masih muda. Makanya pertanyaannya, bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap bersih? Bicara apa? Sejak kapan kita membaca firman? Karena firman yang melindungi orang itu, menjaga orang itu. Ketika orang itu berpegang kepada firman. Nah, karenanya itu sejak masih muda, sejak masih remaja, sejak masih kanak-kanak, seseorang itu, anak kita harus dibekali oleh firman. Harus menggemari membaca firman. Nggak bisa tidak. Nanti setelah tua, mata sudah mulai rabun, mulai rajin baca Alkitab. Bertambah-tambah lagi, tambah tebal kacamatanya. Ya, lalu mulai malas, karena apa? Udah nggak kuat baca. Waktu masih sehat, masih muda, mata masih terang, bacalah firman Tuhan, Bapak Islam Tuhan. Jadi kapan seseorang itu mulai mempelajari Alkitab? Sejak masih muda. Contohnya sederhana, Samuel. Samuel belajar Taurat Tuhan dari sejak kanak-kanak. Bahkan dia belajar melayani. Daniel tahu banyak firman dan dia menjadi orang hebat. Siapa lagi? Daud. Daud tahu firman karena itu dia bersekutu dengan Tuhan. Sejak remaja dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Dia baca firman, dia baca Taurat, dia ngerti, dia lakukan Taurat. Dia bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kita temukan dari ayat 9 sampai 16 ini adalah bagaimana cara mempelajari firman. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana cara mempelajari firman? Cara mempelajari firman adalah dengan menyimpannya di dalam hati. Tentu saja melalui proses membaca. Lalu dikatakan di sini, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Simpan janji Tuhan, hafal janji Tuhan, ingat janji Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Artinya apa? Jalan hidup kita menjadi jalan orang benar. Kita bisa menjaga hidup suci, hidup berkenan, hidup bisa berjalan bersama Allah. Oleh karena apa? Kita menyimpan firman. Setiap ada godaan, firman keluar di pikiran, keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita, menolong kita, menjaga kita, melingkupi kita, mengingatkan kita, mewaspadai hidup kita. Hati-hati melangkah, hati-hati berjalan, hati-hati dengan orang ini. Kita menjadi peka karena apa? Roh Kudus berbicara, mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus? Firman yang telah kita baca. Kalau kita tidak pernah mengisi pikiran hati, roh kita dengan firman, ya gimana Roh Kudus mengingatkan apa-apa dari pikiran kita? Coba isi pikiran kita dengan sinetron, dengan drama-drama Korea. Ayo, begitu datang masalah apa yang keluar? Kayaknya mirip dengan peristiwa, dengan cerita si ini ya. Di drama Korea ya. Yang keluar pasti seperti itu. Tapi kalau pikiran kita isi dan firman Tuhan, hari-hari yang kita lalui boleh banyak masalah. Tapi kita menjadi kuat karena apa? Firman keluar, firman menolong, firman mengingatkan kita, firman menghibur kita,
Firman memberi damai sejahtera, firman memberi sukacita, firman memberi kita kebahagiaan. Begitu Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya. Kita semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Firman. Ada 3 komponen yang bisa menguduskan kehidupan kita. Yang pertama adalah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Yang kedua, Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Dari hari ke hari itu menyucikan kita. Yang ketiga adalah firman. Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan akan menyucikan kita, membersihkan kita, memurnikan kita. Sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan. Bapak Saudara Tuhan, hidup kita semakin dikuduskan oleh karena firman. Tanpa kesucian, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa berjalan bersama dengan Allah. Enggak. Firman menjadi pelita bagi kaki kita tentu saja. Dan terang pada jalan-jalan kita. Karena itu firmanlah yang memberi kita penerangan, firman yang memberi kita sukacita, firman memberitahukan ada apa di depan. Firman yang sudah kita baca harus diulangi, diberitahu sini ya. Di ayat yang ke-13, dengan bibirku kuulang-ulangi segala hukum yang kau ucapkan. Jadi mengulangi firman, membaca lagi, direnungkan, itu harus menjadi kegemaran. Sehingga firman yang kita baca itu tidak akan kita lupakan. Bapak Saudara Tuhan. Nih, Alkitab hidup berkelimpahan. Di sini ada nih di meja nih ya. Ini dia. Contoh nih. Ini Alkitab. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan nih. Nanti Bapak Ibu baca di sini. Saya berharap Bapak Ibu menyisihkan uang, boleh membeli Alkitab ini ya. Sangat bagus, sangat baik dan disarankan bagi semua umat Tuhan. Apalagi Anda gembala kul. Ya, penting sekali punya Alkitab penuntun hidup berkelimpahan ini. Nah, dikatakan di sini untuk ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Nah, ini nih. Ada penjelasan yang sangat bagus, ya. Penjelasan yang sangat bagus. Dikatakan di sini, nanti Bapak Ibu baca dengan baik sehingga kita bisa mengerti setiap maksud dari firman Tuhan. Dan tolong, saya minta tolong untuk Bapak Ibu nanti baca seluruh ayat sampai 176 itu. Baca semua sampai tuntas. Kita akan mengerti. Dan di Mazmur 119 di Alkitab hidup penuntun berkelimpahan ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa betul ya, setiap stansa ini ada abjad-abjadnya. Abjad orang Ibrani, abjad bahasa Ibrani. Nah, dikatakan bahwa diperlukan sebuah komitmen untuk tetap setia kepada firman Allah. Supaya hidup kita terjaga kemurniannya. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Dan bagaimana terus menjaga kemurnian hidup kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Cari Tuhan di dalam doa setiap hari. Tekun berdoa. Kita ada doa fajar, ada menara doa, rajin berdoa. Rajin menghafal firman. Ya, mengharapkan bimbingan dari Allah dari hari ke hari ketika kita baca firman. Bersikap terbuka pada kebenaran Allah. Jangan menutupi dosa-dosa kita. Terbuka. Biar semua disikapkan, kita semakin dibersihkan dan dikuduskan oleh Allah. Lalu apalagi? Bersukacita dan senang. Dengan perkataan-perkataan Allah, dengan firman. Setiap ketemu firman kita bersukacita, bergembira. Allah masih berbicara kepada kita. Lalu yang berikutnya bahwa menjaga hidup dalam kemurnian takut akan Allah. Berkenan kepada Allah adalah mengamati jalan-jalan Allah. Mengamati jalan-jalan Allah dan menyaksikan hasil dari kebenaran itu. Dan yang terakhir, punya waktu khusus untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab. Kesimpulannya bagi kita hari ini, Bapak Islam Tuhan, dari pasal 119, bahwa kehidupan pemazmur itu sesungguhnya berpusat di sekitar Allah, di sekitar firman. Kita semua orang percaya harus berpusat pada firman. Bila mana kita ingin mengenal Allah dan kasih-Nya, kita harus tinggal di dalam firman-Nya, mencari wajah-Nya, tekun, setia, dan dengan segenap hati
mencari Tuhan, lalu mentaati firman itu. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10, kita semua bisa membaca ini di rumah, merenungkan bahwa sesungguhnya orang yang bergaul dengan firman, orang yang tinggal dalam firman akan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur firman-Mu murni, firman-Mu indah, firman-Mu sejati. Lebih mulia, lebih indah dari emas permata, apapun di muka bumi ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ajar kami mencintai hukum-hukum-Mu dan hidup di dalamnya dalam ketaatan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Kami yang banyak dosa, kami yang banyak salah, kami yang sering lalai dan gagal. Mampukan kami hidup di dalamnya. Ampuni kami, ampuni pelanggaran kami, sucikan kuduskan kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.